anak saya mulai sesak nafas, lalu mulai bertanya begini, Pak, aku nggak dibawa ke rumah sakit, Pak. Pak, aku nggak dibawa ke rumah sakit, Pak. Itu hati tersayat-sayat. Iya, ya, saya bisa memahami. Tapi walaupun hati tersayat-sayat, saya harus mengucapkan kata-kata pengharapan. Kita lama-lama nggak damai sejahtera kalau COVID ini nggak selesai-selesai ya, Ju ya. Aduh, saya udah mulai deg-degan, mulai dari teman saya satu siaran ini. Karena COVID saya jadi nggak damai kok. Tenang, semua itu ada solusinya pasti. Ya. Ya, jadi memang tekanan, badai itu banyak terjadi. Ya. Tetapi ya toh banyak juga yang bisa melewatinya, termasuk saya kan. Gitu. Jadi saya pengen konsultasikan kalau gitu Jonathan yang tidak damai ini kepada Bapak Pendeta Jarod Wijanarko ya. Beliau ini memang senangnya kalau saya lihat sih mengupas tentang keluarga, kadang-kadang entrepreneur gitu ya Pak ya. Ya, betul, siap. Wow, shalom Pak Jarod. Iya. Atau sekeluarga kalau bisa di-entrepreneurkan gitu Pak. Sudah. Oh sudah ya. Wah. Iya. Nah begini Pak, hari-hari ini kan banyak orang semakin panik nih. Termasuk saya. Iya, termasuk Jonathan panik. Saya. Jadi ketika tinggi-tingginya COVID di Surabaya lah paling nggak Indonesia juga itu Desember Januari yang lalu ya. Tahun lalu ya. Ini juga terjadi badai yang seolah-olah lebih besar lagi gitu. Kita tahu dampaknya bukan cuma kekhawatiran yang nggak damai sejahtera. Beberapa sektor ekonomi itu juga mengalami down, banyak yang menjual asetnya, banyak yang kemudian kehilangan pekerjaannya. Betul. Banyak juga keluarga-keluarga yang cerai karena tengkar karena ekonomi asalnya. Banyak loh Pak rembetannya kemana-mana. Banyak yang kemudian bunuh diri. Waduh. Ini semua bersumber rasanya dari satu hal ini yaitu COVID-19. Nah, Pak Jarod sendiri punya pandangan apa ini Pak tentang COVID-19 ini atau mungkin punya pengalaman ini, akan selesaikah atau bagaimanakah atau kita hidup berdamaikah? Kalau selesainya kayaknya masih lama ya karena kan pertama COVID Alpha dari Wuhan, lalu gelombang kedua COVID yang dari Eropa dari London, tapi ke Indonesianya nggak terlalu banyak karena traffic orang dari Eropa London ke Indonesia sedikit. Kalau Wuhan dulu banyak karena ya dulu kan tokoh negeri kita yang berbidang kesehatan masih yakin kalau Indonesia nggak kena. Jadi Jakarta Wuhan itu termasuk kota terakhir yang menghentikan flight-nya dari Wuhan. Sehingga gelombang pertama itu Indonesia cukup banyak. Nah, lalu yang gelombang ketiga ini kan COVID Delta yang dari India. Nah, Indonesia-India ini juga perdagangannya kan cukup erat. Dan di Indonesia juga banyak masyarakat India termasuk mereka yang terutama dalam bidang tekstil dan sebagainya. Dalam arti interaksi Indonesia-India cukup erat dan dekat. Nah, itu juga yang membuat menurut saya ketika dulu COVID tahun lalu kan 15.000 puncaknya per hari, lalu udah turun sampai 2.000. Sekarang ini malah 21.000 per hari. Jadi saat ini kondisinya lebih gawat daripada puncaknya yang tahun lalu. Iya, sudah ada puncak lagi. Nah, lebih gawatnya lagi Delta ini kan. Jadi anak saya 15 Juni itu batuk ringan. Langsung antigen. Pokoknya sekarang ini batuk, pilek, demam, mencret segera antigen. Ya, jangan main-main, jangan mungkin tifus, mungkin demam berdarah, tapi pokoknya gejala apa saja, batuk, pilek, demam, mencret, antigen. Nah, anak saya positif. Positif. Punya pengalaman COVID ini. 15 Juni batuk ringan. Iya. Nah, 19 Juni hanya 4 hari sudah sesak nafas. Saturasi dari yang dia cukup sehat selama ini 99 100 itu udah turun sampai 92. Yang paling mengkhawatirkan demamnya itu sampai melampaui angka 40. Waduh. Jadi betapa dahsyatnya ini COVID gitu ya. Serangannya mendadak hanya dalam 4 hari. Jadi kalau misalnya gejala pertama besok aja dah, udah hari kedua. Iya. Nah, sekarang ini lebih gawatnya lagi ya, atau saya aja udah cukup gawat karena begitu anak saya positif, saya cari rumah sakit. Loh, saya ini kan melayani kemana-mana, koneksinya luas. Saya aja nggak bisa mendapatkan rumah sakit untuk anak saya. Iya. Sekarang lebih gawat lagi, makin penuh lagi. Ini dalam 2 minggu ini lebih penuh lagi. Kemarin saya Pak Risa Solihin cerita jemaatnya COVID sudah 2-3 hari jadi cukup parah, ya kan? Sempat dibiarkan, akhirnya dilarikan ke UGD.
duduk dalam antrian UGD dipanggil Tuhan. Ya ampun. Jadi terus sekarang ini misalnya gini, kita mau yang di rumah sakit begitu CT-nya udah 35, udah 32, masih batuk-batuk ringan, perlu dipulangkan supaya yang lain bisa masuk. Terus kalau dulu standarnya CT 25 harus masuk rumah sakit, sekarang 20 pun nggak ada tempat. Jadi rumah sakit penuh. Ini sedikit jadi gambaran seberapa gawat hari ini. Rumah sakit penuh, dokter sibuk. Oke, kita nggak bisa masuk rumah sakit. Telepon dokter sana sini gitu yang kita kenal, semuanya nggak ngangkat. Karena mereka juga sibuk dengan pasien yang satu dokter bisa 300 orang, 200 orang, selain yang di rumah sakit, temannya, tetangganya. Bahkan ini beberapa teman saya mengeluhkan mau isoman tapi berobat mandiri gitu, mau beli obatnya nggak ada, Pak. Itu dia. Jadi singkat cerita udah dapet dokter atau akhirnya nggak dapet dokter karena ya saya pun obat apa yang saya pakai anak saya broadcast aja udah gitu kan dengan berbagai alternatifnya. Jadi itu kan anak saya 15 Juni. Jadi saya broadcast kemana-mana bagaimana anak saya sakit dan obatnya apa. Paling nggak bisa untuk acuan. Terus minggu lalu saya udah bikin webinar juga mengenai isolasi mandiri. Nah, ketika mereka nggak dapat dokternya, paling nggak ya dapat obatnya. Dan rupanya apotek cukup toleran juga hari ini. Yang harusnya pakai resep dokter mungkin karena gawat darurat gitu ya. Bisa juga. Tapi masalahnya kagak ada stoknya. Ya itu kagak ada stoknya, obatnya kosong di mana-mana. Terus jadi tinggal menunggu. Anak saya masih dapat obat yang standar ya, dalam arti antibiotik. Waktu itu pakainya azitromisin karena itu yang gampang dicari. Jadi akhirnya dokter pun saya dapat teman dokter kasihkan antibiotik yang stoknya banyak, yaitu azitromisin. Lalu pendamping mualnya dan selebihnya adalah obat simptom. Batuk kasih obat batuk, demam kasih obat demam gitu kan. Nah, udah 2-3 hari ketika mulai sesak nafas, waduh kalau gitu perlu ditambah nih, Avigan gitu kan. Kagak ada cari. Kagak ada. Saya saja udah menjumpai nggak ada. Nah, itu yang benar-benar kita harus menguasai diri. Coba bayangin perasaan saya, anak saya mulai sesak nafas, lalu mulai bertanya begini, Pak, aku nggak dibawa ke rumah sakit, Pak. Pak, aku nggak dibawa ke rumah sakit, Pak. Itu hati tersayat-sayat. Iya, saya bisa memahami. Walaupun hati tersayat-sayat, saya harus mengucapkan kata-kata pengharapan. Iya. Bagaimana waktu itu Anda mengucapkannya? Tetap tenang, harus tetap tenang. Dalam arti tidak menyalahkan pemerintah, tidak menyalahkan keadaan, apalagi amit-amit jangan menyalahkan Tuhan. Jadi saya bilang sama anak saya, nak, rumah ini tempat terbaik buat kamu dirawat. Rumah sakit terlalu bludak. Kalau kamu CT-nya levelnya sedikit, di sana ketemu yang lebih banyak. Jadi saya kasih tahu bahwa kalau kamu di rumah sakit, kamu minta minum, belum tentu susternya segera datang, karena dia menangani ratusan orang. Kamu WA, papa mama, standby. Jadi kita suami istri gantian jaga. Tidurnya gantian gitu ya. Tapi yang bagian saya tidur gitu ya, nggak bisa tidur juga. Kepikiran pasti Pak. Maaf ini ya. Itu dengar batuknya nih, maaf nih. Itu kayak anjing menggonggong loh. Cukup begitu sampai saya itu berenungkan begini. Pantas ya dikasihnya Ivermectin. Ivermectin itu kan obat anjing gitu ya. Ya ampun, iya. Tetapi Ivermectin itu ya memang ID masih pro dan kontra ya. Tapi Pak Prabowo Menhan pakai itu. Dan Pak Prabowo instruksikan seluruh rumah sakit militer pakai Ivermectin. Dan hari ini Senat Amerika menyetujui Ivermectin. Jadi ini sekaligus informasi bahwa walaupun itu pro dan kontra mulai banyak yang menggunakan, dan bahkan kalau yang di Amerika di presentasi Senat kemarin gitu ya, itu dokternya menyatakan bahwa kayak berani menjamin, pakai ini saya jamin sembuh begitu. Itu karena juga Prabowo dengan rumah sakit militernya ya, semua yang khusus dikasih itu sembuh. Iya. Jadi ini ada harapan baru juga, walaupun kita harus hati-hati ya, dalam arti gejalanya ampun-ampun dah. 4 anak saya vegetarian, rajin sepedaan. Sebelumnya saturasinya pun 99 sebelum dalam kondisi sehat ya. Artinya dia prima banget gitu. 4 hari sesak nafas loh. Waduh, itu nyap-nyapan. Jadi ini saya ikut prihatin bagi yang mengalami dan nggak dapat rumah sakit. Saya cuma mau bilang, 3 minggu sebelum kejadian saya khotbah di sebuah jemaat yang gembalanya itu owner rumah sakit. Rumah sakit rujukan COVID lagi, yang Punafit di Jakarta.
Ya. Jadi begitu kena, saya hubungin dia dong. Saya tiap tahun khotbah tempatnya dia. Bahkan 3 minggu lalu saya khotbah tempatnya dia. Istri saya yang menghubungi, tahu nggak? Dia bilang apa? Mohon maaf Bu, kepada istri saya ya, kami tidak bisa bantu. Yang dua kamar isi 2 udah diisi 3, 4. Yang 4 udah diisi 6. Kami masukkan anak Bapak, kami harus keluarkan yang lain. Siapa yang dikeluarkan? Jadi betul-betul koneksi nggak bisa menolong. Ya tinggal cari Tuhan dah. Udah tinggal cari Tuhan aja. Begitu saya nggak dapat rumah sakit, saya sampai bilang begini, Pak Jarod nggak dapat rumah sakit buat anaknya. Ini saya ketawa sekarang, tapi waktu itu nangis loh. Saya cukup dikenal, hamba Tuhan, melayani kemana-mana gitu. Bahkan belum 3 minggu yang lalu khotbah di tempat orang yang punya rumah sakit. Waduh, tapi itu membuat saya langsung kayak gini. Nggak boleh kecewa, nggak boleh menyalahkan keadaan, nggak boleh menyalahkan Tuhan. Ini saatnya tegar, rawat sendiri begitu. Tapi memang was-was juga. Nah ini datanya lagi nih mengenai COVID Delta ini. Nah, tidak ada uji klinis Alpha, Delta atau apa. Itu memang nggak ada uji klinis. Tapi berdasarkan simptom. Jadi misalnya 4 hari sesak nafas, lalu simptom orang yang sama serupa. Anak saya di kantor ada 50 pegawai, 18 kena. Nah, jadi itu kalau satu orang kena, batuk di ruangan, itu seruangan kena semuanya. Itu hebatnya penularannya. Jadi satu masker aja tembus karena ukurannya mikro. Jadi penularannya lebih cepat, ya, lebih mudah, simptomnya juga lebih cepat. Nah ini yang membuat saya isolasi mandiri juga was-was. Di rumah saya ada mertua 76 tahun, belum vaksin. Saya sama istri vaksin Sinovac yang untuk Alpha. Tapi saya sempat kontak dokter juga, memang ini vaksinnya dulu diteliti untuk Alpha. Sedangkan vaksinnya udah mutan, tapi tetap ada pengaruhnya Pak pada daya tahan. Tidak 100%, 60% pun lumayan. Nah, itu juga meneguhkan juga, tapi yang lebih pasti lagi ya udah itu benar-benar kayak mengandalkan Tuhan. Walaupun tetap isolasi mandiri harus hati-hati ya. Betul. Karena kita merawat sakit yang menular. Jadi hati-hati tapi tenang. Oke, mungkin silakan dulu lanjutkan dulu pertanyaannya. Dari pengalamannya Pak Jarod, ini kan dari tadi ya kita makin tercekam ya di sini ya. Saya makin diam. Makin diam, kenapa? Saya overwhelmed rasanya kok. Wah, makin luar biasa memang. Iya. Nah, setidaknya bagaimana Pak upaya Anda sebagai hamba Tuhan yang mengalami sendiri, bahkan mengalami ketidaktenangan, hati yang tersayat-sayat, melihat bahwa anak tercinta ya sempat positif, sesak nafas, tapi tidak ada satupun, no one can help. Sekarang di tengah situasi seperti ini, lagi-lagi kita ini kayak dikontraskan. Sampai di sini Tuhan tuh masih menolong kita nggak? Sampai di sini Tuhan tuh masih campur tangan nggak? Sampai di sini apakah Tuhan sedang lepas tangan? Sampai di sini apa Tuhan itu masih diam saja melihat hal ini? Dan pertanyaannya ya sampai kapan? Selalu itu ditanyakan gitu. Ya karena COVID-nya itu ya makhluk hidup yang juga bermutasi ya. Jadi tentu kita nggak bisa menjamin sampai kapan pandemi ini berakhir. Yang pasti sektor ekonomi yang saya aja punya sekolah playgroup TK, kalau tahun ini udah boleh sekolah, kami hidup. Karena tahun lalu, katakanlah muridnya 60. 20 TKB lulus, TKA jadi TKB, playgroup naik TKA, playgroup nggak ada yang mendaftar. Kalau orang kuliah, mereka kuliah dari rumah. Tapi playgroup bermain di rumah, ngapain mendaftarin anaknya playgroup kalau sekolahnya di rumah. Jadi sekolah kami 66 cabang kena dampak semuanya. Tahun ini TKB-nya lulus, TKA-nya di TKB, TKA-nya nggak ada, playgroup-nya nggak ada. Dengan murid tinggal 1/3, semuanya minus. Jadi ini dampaknya saya yakin bukan cuma orang lain ya, bukan cuma saya, orang lain juga mengalami. Tapi saya mau kasih contoh aja bahwa secara ekonomi juga kami terkena dampaknya. Nah, lalu kalau menghadapi kayak misalnya nggak dapat rumah sakit, udah tetap aja Tuhanlah penyembuh kita, tenang. Tapi juga cari pengobatan, ya. Pengobatan dokter nggak dapat, misalnya sampai nggak dapat pun, oke. Percaya aja pada info yang diberikan oleh orang yang kita kenal. Makanya kenapa saya obat yang saya gunakan, vitamin yang saya gunakan, apalagi sekarang ya puji Tuhan anak saya sembuh gitu ya, saya broadcast aja gitu. Nah, kalau yang dicari nggak dapat, kan ada alternatif. Jadi
antibiotik itu banyak ya, mana yang tersedia ya pakai. Nah, karena tenang itu jauh lebih penting. Nah, mungkin saya kasih cerita lagi sedikit. Istri saya sebagai wanita ya tentu nggak tenang ya, karena memang COVID ini kan ganas banget. Betul. Jadi hari itu PCR, setelah antigen kan PCR. Ya. Begitu PCR positif, istri saya itu pingsan di kamar mandi. Shock ya. Jadi, soalnya ya, shock. Ya, shock, pingsan di kamar mandi. Nah, tapi saya masih bilang hebatnya istri saya ya. Iya. Dia tuh cerita 3 hari kemudian. Lalu dia bilang itu 3 hari yang lalu aku pingsan gitu. Dia pingsan, bangun, akhirnya bisa berdiri sendiri. Dia memilih untuk tidak cerita supaya saya nggak stres. Oh, ini pingsan sendiri, berdiri sendiri gitu, Pak ya? Jadi pingsan sendiri, siuman sendiri. Kalau dia nggak berdiri sendiri kan saya ketemukan gitu kan. Dan membuat Anda tidak tenang lagi gitu ya. Oke. Itu saya pikir mungkin sedikit belok ke keluarga ya. Iya. Betapa hebatnya wanita ya. Wanita itu sanggup loh menyimpan penderitaan demi orang lain loh. Jadi menurut saya sampai saya itu bilang, waduh saya bersyukur. Walaupun saya juga bilang harusnya ada apa-apa tuh cerita deh. Karena saya ini orangnya cukup kebal ya, dalam arti bangkrut ya saya ketawa, anak sakit ya saya 15 Juni sampai hari ini coba cari Instagram saya, wajahnya nggak ada yang sedih juga gitu. Saya memilih untuk sukacita, saya memilih untuk tenang. Kalau saya tenang, saya bisa tenangkan anak saya. Nah, tapi kondisinya tuh, saya cerita tambah lagi sedikit kondisi. Hari keempat anak saya demam, hari kelima saya pagi-pagi dengar suara kedubrak cukup keras. Saya pakai masker aja sampai kebalik loh ya. Pakai masker sampai kebalik. Saking gugupnya. Ada apa Pak kedubraknya? Anak saya jatuh di lantai. Geletak aja udah. Itu hati kayak maknyak gitu, wah mati deh gitu. Sempat kepikir begitu. Saya panggil dong, ya kan? Dipanggil nggak merespon. Waduh itu hati saya kayak ser gitu. Sampai akhirnya dari mulai teriak yang keras, dia nggak panggil, sampai akhirnya saya kayak memohon, Levin, namanya Levin. Kalau kamu dengar suara papa, kamu gerakkan tangan kamu atau apa dulu, gitu ya. Saya waktu itu saya belum pegang, ya. Saya masih, dia gerakkan tangannya. Nah, oke. Sekarang berarti kamu sadar, kamu dengar suara papa. Kamu jawab pelan-pelan. Kamu kenapa jatuh? Aku pusing, gitu. Oke, ya singkat cerita, berarti ya tetap kenapa, gitu kan? Jadi rupanya dia pusing, lalu gelap, lalu jatuh. Jatuhnya pas mau dari kamar mau ke toilet, jadi di depan kamar. Ya kalau dalam kamar ya malah kita nggak tahu, bahkan mungkin suaranya bisa nggak kedengeran karena pintunya tertutup. Jadi begitu dia masuk kamar lagi, ya istri saya mulai cari rumah sakit lagi, ya tetap nggak dapet. Saya telepon dokter. Nah untungnya saya ada dokter yang gini, saya memang kenal beberapa dokter, dan 2 di antaranya itu gembala. Dan puji Tuhan yang satu tadi yang punya rumah sakit tapi nggak bisa masukin, tapi orangnya perhatian, dia selalu kontak kita gitu ya. Yang satu dokter gembala, dia perintisan aku sering khotbah di sana. Nah ini yang merespon, yang ngasih resep segala macam. Jadi saya telepon gitu, Bapak tetap tenang Pak ya. Kalau nggak bisa dibawa rumah sakit itu pusing karena memang obatnya itu keras dan dia pasti 2-4 hari ini makannya kurang. Itu pusing itu masih wajar gitu ya. Dalam arti udah geletak di lantai masih wajar. Tapi kita dalam opsi nggak ada yang lain. Bahkan waktu itu saya beli oksigen nggak dapat. Anak sesak nafas, saturasi udah mau 90. Aduh, akhirnya dapat oksigen 2 hari kemudian udah lewat. udah sehat kembali ya padahal ya. Oke. Ya enggak sih belum sehat. Enggak, maksudnya artinya oksigennya sudah enggak terganggu lagi separah yang lalu gitu kan. Ya betul. Kritisnya udah lewat maksudnya ya. Kritisnya udah lewat karena ketika demamnya itu sampai 40 ini juga sebenarnya udah nggak boleh ya, nggak boleh lebih dari 39. Tapi gimana? Jadi udah. Nah kalau anak malaria, tifus kita bisa di sebelahnya gandeng tangan. Ini nggak bisa, nggak boleh. Nah kita beli baju APD juga belum datang. Jadi ini kan serba gede-gede kan, ya namanya COVID kan nggak dipersiapkan gitu kan. Ya, jadi akhirnya ya kita cuma dengan telepon, dengan WA, telepon udah tenang. Ambil kompres di kulkas. Tapi memang begitu antigen positif, kita tuh siapkan kamar yang terpisah jauh dari yang lain, dekatnya ada kulkasnya, kompres, lalu kita belum dapat resep dokter, kita udah beli duluan obat dan vitamin yang selama ini kita dapat dari Google, ya dari komunitas. Pokoknya kalau positif ini gitu kan, yang pasti kan yang dijual bebas itu kan vitamin D, vitamin E, D5000 sehari 2 kali, vitamin C, multimineral, zinc plus,
Dan itu dikasih aja duluan dulu gitu ya. Nah, sempat vitamin C-nya kebanyakan, makanya mual, malah nggak bisa makan. Dokternya bilang cukup 500 mg atau 1000 asal yang Eversen yang nggak merusak lambung gitu. Jadi akhirnya dapat resep, ya semua vitamin diteruskan tambah resep yang obat. Nah, itu yang ya memang keberadaan dokter yang bisa untuk konsultasi itu ya kita bikin lebih tenang ya. Tapi benar-benar waktu anak udah demam sampai harus kompresi kepala, kalau belum turun lagi kompres paru dadanya sekalian, kasih es, pokoknya kasih es aja semuanya udah. Itu karena sampai 40, Pak. Itu kalau 40 kelamaan. Pak, jadi satu rumah itu by WA, Pak ya? Nggak bisa kan kontak langsung ya? By WA ya? Satu rumah ya? Ya, telepon gitu. Nah, sekarang telepon, orangnya lagi sesak nafas. Ya ampun. Ya, memang merawat COVID ini nggak mudah. Ya. Baik, Pak Jarod, ini satu hal yang terakhir yang saya masih penasaran dan saya pengen tahu dan juga mungkin jemaat pengen tahu. Sampai di sini, apakah Anda sebagai hamba Tuhan juga menghardik itu COVID dengan dalam nama Yesus, COVID, aku usir keluar kau dalam nama Yesus. Ini saya penasaran. Sampai di sini. Saya hamba Tuhan yang mungkin logika saya terlalu kuat. Jadi saya memang tidak menghardik. Saya minta Tuhan beri kekuatan. Saya minta Tuhan berkati vitamin obat yang dipakai. Jadi saya mungkin maafkan saya kalau saya kurang beriman ya dalam dalam seperti itu. Jadi saya percaya ya Tuhan itu gini. Memang Tuhan bikin mujizat ya, tapi de facto COVID ini kan ada. Nah, saya percaya Tuhan bisa menyembuhkan dengan cara memberkati vitamin, mineral, obat yang dipakai dan percepatan. Percepatan dalam arti sekarang ini anak saya sudah mulai 4 hari yang lalu ya. Itu demamnya udah hilang, suhunya udah 36,2, udah stabil di situ. Jadi ya Tuhan menolong dengan percepatan kesembuhan. Ya, tapi kalau misalnya ya karena iman itu kan kadang memang namanya iman. Iman itu kan pasti di luar nalar, ya. Dan itu bisa terjadi. Jadi kan tapi nggak bisa saya menggunakan cara orang lain. Misalnya orang lain ada yang menghadir dan betul-betul sembuh gitu, ya itu kasih karunia dia punya iman yang lebih gitu. Jadi saat itu gimana mau punya iman gitu ya yang ada, tapi iman dalam arti begini, betul-betul Tuhan, aku nggak dapat rumah sakit. Dokter pun hanya bisa telepon pun nggak setiap jam bisa ditelepon karena dia sibuk dengan pasiennya juga. Jadi iman saya dalam arti begini, Tuhan, saya beriman bahwa hidup mati itu di tangan Tuhan. Pak Julianto Simanjuntak, mungkin saya cerita yang lain. Umur udah seumuran saya juga kan, 58, 60. Karena harus seminar, maka PCR negatif. Besoknya dia batuk. Nah, mikirnya gimana? Kan kemarin negatif, ya batuk biasalah gitu. Oke, singkat cerita, 7 hari kemudian udah koma. Walaupun selama 7 hari itu infus obat, karena dipikir demam berdarah. Karena memang juga lagi musim. Dibawa ke rumah sakit, waktu itu belum penuh, tapi ya belum seperti ini. Ini kisahnya udah bulan lalu. Dibawa ke rumah sakit, swab positif COVID. Jadi sudah terlambat, udah 7 hari, udah koma. Itu aja sembuh. Gitu. Nah, saya pikir, itu aja sembuh ya. Saya tuh mikirnya begini, tetap ya hidup mati itu di tangan Tuhan. Jadi mohon maaf, misalnya ada yang kehilangan anggota keluarga, itu berarti emang Tuhan panggil. Selama kita anak Tuhan, percaya dah, dia bersama dengan Tuhan. Mohon maaf kalau ada yang sampai anggota keluarganya sudah dipanggil Tuhan, tanpa mengurangi rasa hormat, tapi saya ingin menguatkan bahwa Tuhan itu mengizinkan itu yang terbaik. Tetapi bagi yang anak anggota keluarganya sakit, tetap percaya ya bahwa hidup mati di tangan Tuhan. Kalau belum waktunya, ya nggak akan. Jadi umur, bahkan kemarin saya talk show kesaksian, lebih tua lagi Pak, 90 tahun Pak, kena COVID. Karena nggak sembuh-sembuh, dia sudah dipindahkan dari VIP ke ruangan biasa dipindahkan ke bangsal yang isinya 10 orang. Itu 3 bulan dia di situ nggak mati-mati, Pak. Umur 90 loh, Pak. 3 bulan di ruangan bangsal yang orangnya COVID itu isinya 10 orang. Jadi hari ini diangkut 1, besok diangkut 1 lagi, 2 hari lagi datang 2 orang lagi, pergi 2 orang. Itu dia bilang itu begini. Aku di ruangan yang tiap hari ada orang mati gitu. Itu sembuh loh, Pak. Ini sembuh, Pak. Pak, saya mau kesaksian dikit, Pak. Saya waktu itu Desember Januari saya kena COVID.
Dan saya beserta mama saya, pembantu rumah tangga serumah. Rumah tangga itu mungkin seusia Bapak, asisten rumah tangga. Dan mama saya 91 tahun, Pak. 91 tahun. Sudah lemes, gak karu-karuan, tidak dapat rumah sakit, harus terpaksa isoman. Isoman itu bukan karena memang isoman, tapi memang terpaksa karena rumah sakit penuh. Dan itu Desember tahun lalu? Iya, 1,5 bulan. Udah penuh juga ya Surabaya ya? Iya, di Surabaya. Wow. Gawat. 1,5 bulan kami isoman, gak negatif-negatif. Ya, tapi akhirnya toh kami juga sembuh. Dan toh seperti Bapak bilang, ya memang kalau belum waktunya ya sudah. Tuhan berarti artinya sekarang masih ada satu misi yang dipercayakan Tuhan untuk saya selesaikan di muka bumi ini. Amin, amin. Yes. 91 tahun Pak, dan hari ini sembuh tanpa cerita yang saya dengar nih. Iya. Sembuh tanpa efek long COVID seperti kebanyakan orang gitu, padahal udah 91 tahun gitu. Ya, itu lagi mantap. Baik. Pak Jarod, terima kasih untuk kekuatannya. Terima kasih untuk beberapa insight-nya tentang gelombang COVID ini. Intinya tetap tenang ya Pak ya. Amin. Bersama dengan Tuhan. Ya. Di dalam ketenangan itu ada kekuatan. Baik, Pak Jarod, tetap berkarya, memuliakan nama Tuhan, melayani. Sampai berjumpa kembali ya, dengan suasana yang tetap ceria saat ini. Tapi sebelum Anda pergi, Pak Jarod dan Sobat Patra Yuda ya, Anda bisa follow. Koji udah follow Instagramnya. Iya, follow. Instagramnya Pak Jarod baru. Loh, kenapa ganti lagi? Karena yang kemarin di-hack. Di-hack. Jadi Anda bisa follow ya di IR_Jarod_Wijanarko. IR_ ya? Yes, IR_Jarod_Wijanarko. Oh iya, ini udah ketemu. Belum follow pasti Koji. Iya. Dulu followernya udah banyak, sekarang mulai dari nol lagi. Nggak apa-apa, it's okay. Iya. Baik Pak Jarod, terima kasih sekali ya. Thank you Pak Jarod. Memberkati kita. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.